Pada fungsi pertama ini ada restoran. Restoran adalah array berisi nama-nama alternatif. WP selalu membutuhkan alternatif yang akan dinilai atau di ranking. Berikutnya ada variabel nilai, di mana nilai ini adalah matriks berisi nilai dari setiap kriteria. Baris mewakili alternatif dan kolom mewakili kriteria. Seperti contohnya, pada baris pertama ada nilai 42, 66, 60, 75, dan 2,35. Artinya ini adalah nilai dari ungkir restoran untuk C1 sampai C5. Bagian ini adalah fondasi WP, karena WP membutuhkan struktur data yang terorganisasi dengan baik. Berikutnya ada bobot, di mana bobot adalah tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Semakin besar angkanya, semakin penting. Berikutnya ada tipe, di mana tipe menentukan apakah kriteria termasuk benefit atau true. Semakin besar semakin baik. Dan cost atau false, semakin kecil semakin baik. WP menggunakan informasi ini untuk memutuskan apakah bobot harus dibuat positif atau negatif. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian normalisasi bobot. Di bagian sini, di bagian sini WP membutuhkan bobot normalisasi dengan nilai total, sehingga total bobot menjadi 1. Normalisasi dilakukan dengan rumus WJ sama dengan bobot dibagi semua bobot. Nah, untuk kriteria cost, bobot menjadi negatif, rumusnya menjadi W cost sama dengan negatif bobot J bagi semua bobotnya. Nah, kenapa harus cost? Cost itu harus negatif karena pada WP nilai akhir diperoleh dengan X pangkat W. Nah, jika W negatif, maka X sama dengan negatif X pangkat negatif W sama dengan 1 bagi X pangkat W. Ini akan menurunkan nilai alternatif sesuai logika cost. Semakin kecil, semakin baik. Ini adalah inti matematis WP. Lalu kita lanjut di bagian keempat untuk perhitungan nilai S. Untuk setiap restoran, yang pertama kita ambil nilai setiap kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5. Yang kedua, pangkatkan nilai tersebut dengan bobot W. Kalikan semua dengan hasilnya. Mengapa harus dipangkatkan? Karena bobot sebagian pangkat memberikan pengaruh proporsional, bobot besar ke pengaruh kuat cost, lalu ke bobot negatif, dan ke menghasilkan nilai yang kecil. Keunggulan pendekatan ini, yang pertama, kita menghindari penjumlahan linear yang akurat, memperbesar perbedaan alternatif, dan menjaga proporsi antar kriteria. Berikutnya kita akan masuk ke perhitungan V. Nah, untuk melakukan perhitungan itu kita memerlukan sebuah rumus dalam pemrograman sebagai berikut ini. Tujuannya, dia akan mengubah nilai S menjadi antara 0 dengan 1. Nah, untuk mengubah perbandingan yang adil serta memastikan keseluruhan jumlah pada nilai V. Nah, untuk tampilan hasilnya, yaitu di sini ada nomor urutan, nama restoran, nilai S, dan untuk nilai V-nya. Teknologi, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menampilkan data S dan V ke dalam tabel. Ini adalah contoh kodenya dan penjelasan looping menampilkan data dari setiap restoran. Yang kedua, menampilkan nilai S dan V yang sudah dihitung sebelumnya. Yang ketiga, hasilnya menjadi tabel lengkap.
Sekarang kita masuk pada bagian 8, menghitung ranking akhir. Ini adalah kode yang digunakan dan penjelasan mendalam. Ranking sama dengan V, membuat salinan nilai V agar array asli tidak berubah. R-sort ranking mengurutkan array dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Looping menampilkan hasil dalam bentuk list terurut. Ini bagian yang menampilkan siapa juara 1, juara 2, juara 3 berdasarkan metode weighted product. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan hasil program tadi, kita mendapatkan hasil dari metode weight product adalah sebagai berikut. Dengan ketiga restoran tadi dan nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi, di sini terdapat nilai S yang dimana adalah nilai vektor dan nilai V adalah nilai vektor dengan nilai preferensi. Kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ranking restoran terbaik yang dimana peringkat pertamanya ada Ungki Restoran, yang kedua ada Epi Restoran, dan ketiga adalah Amin Restoran.